Goal to Baitullah itu, jadi BSI memfasilitasi, kepada nasabah yang ingin, mewujudkan impiannya ke Baitullah. Emas, memang trennya naik terus, jadi sebenarnya, kemudahannya itu ya sebenarnya. Jadi nasabah itu, sangat mudah dan praktis lagi untuk bisa memiliki emas. Cukup dengan, pengajuannya melalui aplikasi Beyond atau BSI Mobile. Karena kita cuma bisa nabung emasnya, kita beli aja, tapi saat kita mau pengen fisiknya, ya kita kan pengen pegang fisiknya nih ya gitu, itu susah katanya. Gak cuma dapat emasnya, bisa juga naik hajinya gitu. BSI hadir mengajak untuk jamaah Masjid Al-Zikri ini untuk bisa menjadikan perencanaan keuangan sebagai ikhtiar ibadah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Wulan dalam Ruang Hati Masjid Al-Zikri. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang mbak atau ibu ya yang cantik sekali, yang kami undang dan berkenan hadir di sini dari Bank Syariah Indonesia. Untuk itu, mari kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Mbak Dwi Namora. Waalaikumsalam. Terima kasih Bulan. Sama-sama. Saya panggilnya Mbak aja ya. Boleh. Karena ini masih muda banget nih kayaknya ya. Kalau saya panggil ibu boleh ya? Saya panggil Mbak aja kali ya. Mbak boleh. Boleh kenalkan nih Mbak Dwi, di BSI-nya ini udah berapa lama nih Mbak Dwi ini? Dan boleh dong spill sedikit jabatannya, boleh ya? Iya, boleh. Ya, baik Ibu. Saya dengan Dwi Namora ya. Biasa dipanggil tuh di kantor Dwina. Posisi saya saat ini adalah sebagai Pawning Sales Officer. Kalau orang tahu tuh biasanya Pawning Officer itu adalah bagian peremasan tentunya. Nah, alhamdulillah saya di BSI ini sudah kurang lebih hampir 15 tahun. Masya Allah, juga ya? Iya. Udah BSI banget tuh. Oh iya. Nah, itu udah langsung ibu di Depok atau sebelumnya ibu di kota lain dulu? Masih di Depok juga. Oh gitu, jadi dari awal 15 tahun lalu udah langsung Depok? Di Depok Ibu, alhamdulillah sesuai dengan domisili ya. Oh domisilinya Depok juga. Di mana ibu tinggal? Saya masih di Margonda. Oh masih Margonda juga, dekat dong ya. Kalau gitu nanti bisa melipir ke Masjid Al-Zikri. Oh iya, insya Allah pasti. Baiklah ibu, saya pengen tahu nih bu, kan di BSI pastinya banyak tuh programnya. Boleh dong gambarkan ke kita ada program apa aja di BSI? Baik Ibu, untuk program BSI sendiri yang sekarang banyak sekali diminati ya. Satunya adalah program unggulan juga ya. Program unggulan kita itu Goal to Baitullah. Gitu. Nah, apa itu Goal to Baitullah itu? Jadi BSI memfasilitasi kepada nasabah yang ingin mewujudkan impiannya ke Baitullah, berangkat haji ya tentunya ya, dengan menggunakan investasi emas itu. Nah, BSI sendiri memfasilitasi membantu nasabah untuk bisa mengelola atau menabung emas lah seperti itu. Dari bertahap mengelolanya, menabung secara bertahap, tentunya sesuai dengan prinsip syariah ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Goal to Baitullah ini ada? Jadi Goal to Baitullah ini adalah untuknya, programnya ini sebenarnya untuk nasabah yang sudah punya porsi haji ataupun belum punya porsi haji. Nah, kebetulan untuk sekarang masa tunggu untuk haji itu lumayan panjang ya, kurang lebih hampir 20 tahun ya mungkin kalau sekarang ya. Nah, kalau untuk Goal to Baitullah ini memfasilitasi bagaimana nasabah untuk bisa mempersiapkan pelunasan hajinya. Seperti itu. Karena kita tahu haji itu setiap tahun pelunasannya terus naik ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana caranya nasabah untuk bisa mempersiapkannya dengan emas seperti itu. Karena kita tahu emas memang trennya naik terus Ibu. Setiap tahun emas itu naik gitu. Sebagai contoh di tahun 2025 itu berangkat haji pelunasan ya. Itu sekitar 30 juta sampai 35 juta pelunasannya ya. Atau saat itu setara di 22 gram atau setara sekitar 1,6 juta pada saat itu per gramnya ya. Tapi di tahun 2026 ini pelunasan haji hampir sama ya, sekitar 30-an sampai 35. Berbeda provinsi tentunya.
Nah, itu kalau sekarang itu setaranya sekitar di 12 gram. Nah, bayangkan ya 2025 ke 2026 itu kenaikan harga emas cukup signifikan ya. Itu sudah di atas 100% Ibu. Nah, kalau misalkan andaikan pada saat itu jamaah haji ya yang sudah punya porsi haji itu menyiapkannya dengan emas, mungkin mereka sudah akan tertutupin. Contoh misalkan sekarang kan sekitar 12 gram ya. Kalau berangkat haji mungkin 10 tahun akan datang gitu. 12 gram sekarang ini sekitar 35 juta contohnya ya. Kita simpan dalam bentuk satu dalam bentuk dana tunai atau tabungan di 35 juta. Satunya lagi kita alihkan menjadi emas misalkan setara 12 gram. Tapi ketika nanti di 10 tahun kan akan datang itu nilainya sudah berbeda. Nilai dengan uang yang 35 juta itu pasti nilainya segitu-gitu aja. Tapi dengan emas yang 12 gram tadi 10 tahun akan datang bisa aja harganya sudah berlipat ya. Kenaikannya itu berlipat-lipat. Bisa aja sekitar mungkin kita nggak ada yang tahu ya, bisa sampai 70 atau 100 juta bahkan di 12 gram itu yang 10 tahun akan datang. Nah, bayangkan ya kalau kita menyimpannya dalam bentuk rupiah itu nilainya mungkin turun Ibu. Tapi ketika kita alihkan dengan emas itu nilainya akan tetap bahkan naik seperti itu. Nah, inilah program ini sebenarnya dirancang bukan hanya sekedar membantu ya, tapi membantu nasabah jamaah yang ingin merencanakan ibadah haji dengan terencana, aman, fleksibel tentunya ya. Karena emas ini sebagai alat lindung lah seperti itu ya. Jadi zero inflasi lah seperti itu. Luar biasa ya. Iya betul sekali ya, nggak terpikir sekali itu Bu kadang-kadang. Karena kalau kita lihat lagi sekarang perkembangan kenaikan harga emas itu waduh luar biasa. Sampai antri ya, orang sampai wah mau beli emas itu sendiri. Nah tadi kan Ibu bilang kalau kita menyimpan uangnya 35 juta nih ya, berarti kita udah ada nih untuk persiapan ya untuk naik haji. Gimana kalau ternyata waduh gimana ya, ini baru punya uang 1 juta nih. Nah itu gimana tuh mekanisme? Bisa juga kita dapat program yang tadi Ibu sebutkan, program unggulannya itu. Betul. Jadi sebenarnya Growth to Baitullah ini ada rentetan ke bawahnya ya Bu ya. Jadi kita punya produk sebenarnya ada tabungan emas. Ada juga cicil emas Ibu. Ini semuanya membantu buat persiapan pelunasan haji ya tentunya seperti itu ya. Kalau untuk menabung ya seperti biasa menabung nanti dikonversi menjadi gramasinya seperti itu. Tapi kalau misalkan cicilan, cicil emas ya, jadi sudah ditentukan di awal. Misalkan saya persiapan pelunasan haji sekitar 10 gram nantinya ya. Nah itu bisa dicicilnya dari BSI seperti itu. Jadi persiapan dari sekarang dengan angsuran yang tetap tentunya itu. Oh, memudahkan sekali ya Bu ya. Masya Allah. Nah kalau cicilan itu sendiri tuh Bu nih, cicilan kita kan mau nyicil emas nih, contoh itu ada minimalnya berapa gram atau gimana? Berapa gram tuh? Boleh. Baik, kalau untuk cicil emas sendiri itu kita memang minimal dari 5 gram. Nabung pun kalau untuk nabung itu berbeda ya, berapapun nominalnya itu nanti bisa digramasikan. Tapi kalau untuk cicil itu minimal dari 5 gram. Dari 5 gram. Oh, dari 5, kalau misal kita pengen ngambil 100 gram nih contohnya Bu ya. Berarti kita ikut di harga emas pada saat ini. Iya. Saat transaksi. Pada saat akad atau pada saat transaksi. Nah, terus kalau ternyata kan cicilannya kita ngambil berapa tahun tuh Bu? Satu seberapa tahun? Iya, betul. Jadi untuk memudahkan nasabah untuk bisa mencicilnya, kita ada tenor jangka waktu yang fleksibel diambilnya. Dengan jangka waktu yang paling cepat itu 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun. Dengan angsuran flat Ibu. Jadi tetap sampai dengan lunas. Oh gitu. Walaupun misalkan di perjalanan harganya emasnya naik, itu angsuran tetap Ibu. Jadi nilai iya betul. Angsuran tetap tapi nilai emasnya sudah naik. Seperti itu. Soalnya kan kebayang kalau sekarang kita ngambil yang paling lama berarti 5 tahun. 5 tahun. Kita 100 gram nih. Harga emasnya sekarang lagi misalkan 3 juta ya. 3 juta ya. Dalam 5 tahun itu bisa aja naik kan. Bisa sampai entah itu 4 juta kah atau 5 juta kah, itu tetap kita mencicil di harga 3 juta. Harga sejak akad di awal. Sejak akad sampai dengan lunas, iya betul. Masya Allah. Dan itu di perjalanan tidak ada biaya apa-apa lagi. Jadi hanya cukup mengangsur setiap bulan selesai dapat emasnya. Dapat emasnya. Seperti itu. Jadi untuk sementara emasnya disimpan dulu di BSI aman. Jadi ketika lunas baru bisa diambil.
Oh, Gitu. boleh ya kalau gitu ya kayaknya nih. Boleh. Gimana nih untuk sahabat ruang hati? Sepertinya boleh nih. Apalagi emas itu termasuk investasi yang paling menjanjikan saat ini ya. Betul, Itu betul. sekarang di medsos itu. Sepertinya kalau kita mau cari investasi aman, akhirnya ke emas aja deh. Betul, Nah, betul. gitu ya. Nah, terkait sekarang kan udah ada Bion ya, BSI. Itu di sana saya lihat karena saya juga ada termasuk saya nasabah Iya, di nasabah BSI. BSI tentunya. Iya. Itu ada Bion kan ya di situ. Kita bisa beli emas itu bisa dengan nilai tukar uangnya Betul, atau dengan beratnya. Nah, betul. itu bagaimana itu? Jadi sebenarnya kemudahannya itu ya sebenarnya. Jadi nasabah itu sangat mudah dan praktis lagi untuk bisa memiliki emas. Iya, ya. Cukup dengan pengajuannya melalui aplikasi Bion atau BSI Mobile. Iya. Seperti itu. Cukup nanti pilih cabang kita sendiri ya, cabang KC Depok Margonda 1 tentunya, cabang Iya. kami ya. Nah, untuk pengajuannya sendiri itu nanti kalau misalkan tabungan itu dari nominal ataupun dari gramasi boleh. Misalkan dari nominal, saya mau nabung nih, kalau mau nabung berapa aja ya? Iya. Dari 50.000 misalkan, 50.000 nanti kita masukin ke rekening emasnya. Itu nanti Iya. akan dikonversi Bu, menjadi berapa gramasinya. Iya. Atau misalkan saya nggak mau nominal nih, saya nabungnya gram aja, boleh. Nanti saya mau nabung emasnya 1 gram, nanti baru dikonversi berapa nominalnya, seperti itu. Itu dalam bentuk tabungan. Iya. Tapi kalau bentuk cicilan beda lagi, Bu. Jadi di dalam Bion itu ada fiturnya, ada tabungan, ada cicilan. Ada cicilan. Betul. Kalau cicilan sendiri Ibu bisa memilihnya. Kebetulan kita sekarang sebagai bullion bank ya Bu ya. Jadi sebagai sudah bisa mencetak emas. Seperti itu. Jadi ketika mencicil ada pilihan emasnya dari Antam dan juga BSI Gold. Jadi untuk gramasinya pun sama dari 5 gram sampai dengan gramasi 100 gram. Jadi bisa tinggal pilih gramasinya berapa, tenor jangka waktunya berapa, dan DP-nya pun berapa bisa. Nah, untuk DP pun itu lebih fleksibel Bu. Kita DP dari 0% sampai maksimum 20%. Betul. DP-nya 0%. Catat. Betul. Gitu. Iya. Tapi itu kemarin sempat ada loh Bu, kayak info, wah jangan sampai beli lewat aplikasi. Iya, karena kita cuma bisa nabung emasnya, kita beli aja, tapi saat kita mau pengen fisiknya, ya kita kan pengen pegang fisiknya nih ya gitu, itu susah katanya. Itu betul nggak? Kalau untuk sekarang itu mungkin di media lain ya. Di kita insya Allah aman Ibu. Jadi BSI memfasilitasi menabung sekaligus bisa mencetak. Nah, jangan khawatir kalau takutnya emasnya nggak ada, enggak. Karena ada menu cetak itu insya Allah BSI sudah punya bahan bakunya ya, atau emasnya sendiri sudah ada di kami. Jadi nasabah cukup mengajukan lewat cetak emas. Jadi nanti ada masa tunggunya, karena kita masih proses pencetakan. Oh gitu, itu yang membedakan Antam dengan BSI Gold itu apa? Harganya sama atau tidak? Kalau harga BSI Gold memang lebih rendah sedikit dibandingkan Antam. Bedanya, kalau sama-sama emas 24 karat. Oh jadi tetap kualitas emasnya sama? Cuman yang membedakan brand saja. Kita taunya kalau emas ya Antam ya, padahal kan banyak yang merek-merek lain. Nah BSI hadir ini karena memang emas ini kan trennya masih naik ya Bu ya. Dan juga sekarang sudah disahkan oleh pemerintah menjadi bisa mencetak emas Ibu. Jadi BSI sendiri punya namanya BSI Gold. Dan jangan perlu khawatir kalau jual itu bisa takut khawatir kalau BSI nanti susah nggak Mbak ya jualnya gitu. Nah, itu enggak. BSI Gold itu bisa cetak bisa jual lagi ke BSI atau ke toko emas pun sudah bisa diterima. Oh jadi boleh? Bisa. Nanti kita nabung nih lewat Bion, lalu kita cetak ya fisiknya, kita ambil fisiknya langsung, lalu kalau sewaktu-waktu pengen dijual di toko emas biasa itu udah bisa ya? Diterima. Yang penting kan namanya emas itu biasanya memang diterima. Iya, betul gitu. Nah kan kadang-kadang orang suka sugesti aja ya, wah ini beda nih kayaknya nih kadarnya katanya kalau antara Antam dengan BSI Gold ternyata sama ya? Sama ya. Sama, malah kemasan kita tuh lebih elegan. Oh iya? Betul, kemasan kita tuh lebih elegan dan emasnya itu bisa dikeluarkan dari kemasannya ya. Kalau yang satunya kan memang nggak bisa, jadi kalau misalkan rusak atau patah itu sudah mengurangi harga. Harganya turun. Tapi kalau yang BSI Gold itu karena dikemasannya pakai mika, jadi itu hanya kemasan. Jadi kalau misalkan cacat atau rusak, itu tidak akan mempengaruhi harga jualnya lagi.
Masya Allah. Karena kan yang dijual itu emasnya, bukan kemasan. Betul Itu. Jadi kalau misalkan datang ke BSI lagi mau dijual walaupun kemasannya rusak, itu diterima sama semuanya. Oh, iya. Dengan yang bagus ya, yang pressnya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Memudahkan sekali ya. Betul, Ibu. Luar biasa, ini harus diketahui oleh banyak orang nih, karena kemarin masih timbul tuh persoalan seperti itu, Iya. Mbak Dwi. Karena kan memang baru juga produk kita ya. Iya. Jadi masyarakat harus perlu di Edukasi, betul ya, biar mereka lebih mendapatkan informasi yang benar gitu. Nah, alhamdulillah lewat podcast ini semoga bisa mengedukasi masyarakat luas bahwa begitu banyak kemudahan untuk memiliki emas melalui BSI. Programnya banyak ya, nggak cuma dapat emasnya, Betul. bisa juga naik hajinya, Betul. gitu. Satu lagi umroh bisa? Betul, bisa. Ini sebagai segala macam ibadah ya. Mau umroh, mau haji, seperti itu ya. Jadi kalau pengajuan bisa melalui BIOA atau bisa datang langsung Ibu ke BSI terdekat. Oh iya. Dengan syarat hanya cukup KTP aja. Tentunya harus punya rekening BSI dulu ya. Iya. Cukup bawa KTP saja. Insya Allah cepat, mudah juga. Masya Allah, BSI ya semakin terdepan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Masya Allah, selaras dengan Masjid Az-Zikri. Insya Allah. Kita di sini di Masjid Az-Zikri, alhamdulillah kita juga berusaha untuk bisa menjadi rumah kedua Ibu di sini. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sini itu menjadikan Az-Zikri tidak hanya untuk kadang-kadang mesti kan untuk lansia aja. Betul. Nah, di sini kita memfasilitasi semua usia. Nah, terkait dari BSI sendiri, terutama dari Mbak Dwi ini, bagaimana mengenai kegiatan Az-Zikri menurut Mbak Dwi? Jadi BSI mendukung ya kolektivitas ya. Tertarik untuk bisa bekerja sama dengan Masjid Az-Zikri ini karena memang sejalan dengan nilai, kemudian visi dan peran sosial BSI ya sebagai bank syariah tentunya ya. Nah, kolaborasi ini juga sebenarnya sejalan dengan misi Ibu, misi kemudian yang bisa bekerja sama ya, berkesinambungan ya, untuk bisa tumbuh BSI dan masyarakat yang berkelanjutan, tentunya yang bernilai ibadah. Masya Allah, kita berbagi manfaat bersama ya, kita bersinergi ya, karena bagaimanapun BSI bisa membantu untuk mengedukasi perencanaan keuangan. Betul, gitu. Bisa melalui emas atau investasi lainnya banyak ya Bu ya. Banyak. Jadi harus ada lagi nih sesi berikutnya ya. Betul. Kayaknya kurang waktunya ya Bu ya. Kita sekarang masih sedih emas nih. Iya betul. Kalau gitu terakhir deh, Mbak Dwi. Ada pesan untuk jamaah Az-Zikri terkait dengan pengelolaan keuangan syariah khususnya. Boleh disampaikan. BSI hadir mengajak untuk jamaah Masjid Az-Zikri ini untuk bisa menjadikan perencanaan keuangan sebagai ikhtiar ibadah tentunya ya. Bukan sekedar urusan dunia saja, tetapi menjadi bekal keberkahan dalam hidup. Seperti itu. Dan BSI juga berharap kepada seluruh jamaah Masjid Az-Zikri ini untuk tidak hanya cerdas dalam finansial, tetapi juga kuat dalam spiritual. Nah, untuk itu bisa bermanfaat bagi sesama. Alhamdulillah, makasih loh Mbak Dewi, luar biasa. Semoga BSI bisa terus menebar kebermanfaatan. Mbak Dewi juga di BSI bisa terus berbagi ilmu, mengedukasi masyarakat luas bahwa ternyata perencanaan keuangan itu penting. Betul. Terima kasih kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan salam sehat. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan penuh berkah dan kita bisa bertemu dengan Idul Fitri ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cukup menarik sekali bincang kita hari ini bersama Mbak Dwi dari BSI. Luar biasa, selain juga cantik, mengedukasi kita terkait perencanaan keuangan. Sahabat Ruang Hati, perencanaan keuangan itu merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ikhtiar kita juga untuk menjadi bagian dari Muslim yang kaya raya. Kenapa harus kaya? Dengan kaya insya Allah kita bisa lebih berbagi manfaat, kita bisa meningkatkan sedekah kita,
infak kita, zakat kita. Jadi bismillah, semangat semuanya, kita rencanakan keuangan yang terbaik untuk kita, untuk muslim yang maju, muslim kaya, muslim yang penuh manfaat bagi sekeliling kita. Saya Wulan, kita bertemu lagi dalam Ruang Hati Masjid Az-Zikri di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.